Bayangkan, baru beberapa jam setelah dengan tega mengusir seorang TKI di tengah malam yang gelap, seorang madam Arab justru harus menghadapi kejadian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Subuh itu, keadaan berbalik begitu cepat. Tangis, penyesalan, dan ketakutan menyatu, hingga ia harus memohon dengan penuh harap agar semuanya bisa kembali seperti semula. Apa sebenarnya yang terjadi di malam itu, dan balasan seperti apa yang datang begitu instan. Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini, tempat kita berbagi kisah-kisah yang penuh pelajaran hidup, haru, dan kadang bikin hati bergetar. Hari ini, kita akan membahas sebuah kisah TKI yang bukan saja menyentuh hati, tapi membuka mata kita semua tentang karma, kesabaran, dan doa. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Mimin doakan, semoga yang sudah like, rezekinya dilancarkan oleh Allah. Amin. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan. Namun suasana di dalam rumah besar milik Madam Hana justru dipenuhi ketegangan yang mencekam. "Agus, kamu kesini sekarang!" teriak Hana dengan suara tinggi dari ruang tengah. Agus, pria TKI berusia 28 tahun itu, segera bergegas datang. Wajahnya terlihat bingung, namun tetap tenang seperti biasanya. Ia berdiri dengan sopan, sedikit menunduk. "Ada apa, Madam?" tanyanya pelan. Belum sempat Hana menjawab, Zaira, anak perempuan Hana yang berusia 25 tahun, langsung maju dengan wajah penuh emosi. "Jangan pura-pura tidak tahu. Kamu yang ambil perhiasan Mama, kan?" tuduh Zaira tajam. Agus terkejut. Matanya membesar. Napasnya tertahan sesaat. "Apa? Saya tidak tahu apa-apa soal perhiasan itu, Nona. Saya tidak pernah mengambil apapun," jawab Agus dengan suara bergetar, berusaha tetap tenang. Hana menghela napas panjang, namun sorot matanya penuh kecurigaan. "Perhiasan itu hilang dari kamar saya, dan hanya kamu yang masuk ke sana hari ini," ucap Hana dingin. Agus menggeleng cepat. "Tidak, Madam. Saya memang membersihkan kamar, tapi saya tidak mengambil apapun. Saya berani sumpah." Zaira langsung menyela dengan nada sinis. "Sudah, tidak usah banyak alasan. Dari dulu aku memang tidak percaya sama dia, Mama." "Tapi saya tidak melakukan itu, Nona. Saya tidak mencuri." Suara Agus mulai melemah. Matanya mulai berkaca-kaca. Hana menatap Agus lama, seolah mempertimbangkan sesuatu. Namun amarah lebih dulu menguasai dirinya. "Cukup!" bentaknya keras. "Saya tidak mau dengar penjelasan lagi. Saya tidak mau ada pencuri di rumah saya." Agus terdiam. Hatinya terasa seperti diremas. Ia mencoba sekali lagi. "Madam, tolong percaya saya. Saya sudah bekerja dengan jujur selama ini." Namun Hana menggeleng tegas. "Mulai malam ini, kamu keluar dari rumah saya. Sekarang juga." Kalimat itu terasa seperti petir di telinga Agus. "Malam ini, Madam?" tanya Agus pelan, hampir tak percaya. "Iya, sekarang juga. Saya tidak mau lihat kamu lagi di sini," jawab Hana tanpa ragu. Zaira hanya berdiri di samping, dengan ekspresi dingin, seolah tidak ada rasa bersalah sedikit pun. Agus menunduk dalam. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Tuduhan itu terlalu berat, dan kepercayaan yang selama ini ia jaga runtuh begitu saja dalam sekejap. Dengan langkah pelan, ia berjalan menuju kamarnya. Tangannya gemetar saat memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas. Tidak banyak yang ia bawa, hanya barang-barang penting. Saat melewati ruang tengah untuk terakhir kalinya, ia berhenti sejenak. "Madam, saya pamit," ucapnya lirih. Hana tidak menjawab. Ia bahkan tidak menoleh. Agus menarik napas dalam, lalu melangkah keluar dari rumah itu. Pintu tertutup di belakangnya.
meninggalkan malam yang terasa semakin dingin. Di bawah langit gelap, Agus berdiri sejenak. Matanya menatap kosong ke depan, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaan malam itu, ia juga kehilangan kepercayaan dan harga dirinya sebagai orang yang dituduh tanpa bukti. Dengan langkah berat, Agus mulai berjalan menjauh, tanpa tahu bahwa malam itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Langkah Agus terdengar pelan menyusuri jalanan yang sepi. Lampu-lampu jalan menerangi bayangannya yang tampak sendirian, memanjang di aspal dingin. Malam semakin larut, namun hatinya justru semakin ramai oleh rasa yang sulit dijelaskan. Ia menggenggam erat tas kecil yang dibawanya. Hanya itu yang tersisa dari semua yang ia miliki di tempat itu. Kenapa jadi seperti ini? Gumamnya lirih. Agus berhenti sejenak di pinggir jalan. Ia menunduk, mencoba menahan sesuatu yang sejak tadi memenuhi dadanya. Tuduhan itu terus terinyang di kepalanya. "Kamu yang ambil perhiasan mama, kan?" Suara Zaira seolah berputar tanpa henti, menusuk pikirannya. "Saya tidak mencuri," bisiknya pelan, seakan mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Selama ini, Agus bekerja dengan jujur. Ia menjaga kepercayaan, menjalankan tugas tanpa pernah mengeluh. Namun semua itu runtuh hanya dalam satu malam. Tidak ada kesempatan menjelaskan, tidak ada yang mau mendengar. Ia menarik napas panjang, lalu mengangkat wajahnya menatap langit yang gelap. "Ya Allah, kalau memang ini jalan saya, kuatkan saya," ucapnya pelan. Angin malam berhembus dingin menyapu wajahnya yang mulai basah oleh air mata yang akhirnya jatuh juga. Tak lama Agus kembali melangkah, kali ini lebih pasti, meski berat. Ia tahu tidak ada lagi yang bisa ia pertahankan di rumah itu. Semua sudah selesai. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel sederhana miliknya. Tangannya sedikit gemetar saat membuka layar. "Saya harus pulang," katanya pelan. Dengan sisa uang yang ia miliki, Agus memutuskan untuk langsung menuju bandara. Ia tidak ingin berlama-lama di tempat yang sudah melukai hatinya. Pulang ke tanah air terasa menjadi satu-satunya pilihan. Di tengah perjalanan, ia sempat menghentikan langkahnya lagi. Ada keraguan yang muncul. "Apa saya benar-benar harus pergi seperti ini?" gumamnya. Namun bayangan wajah dingin Hana dan tuduhan Zaira kembali terlintas. Agus menggeleng pelan. Tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan di sana. Ia melanjutkan perjalanan, kali ini tanpa menoleh ke belakang. Beberapa saat kemudian, ia berhasil mendapatkan kendaraan untuk menuju bandara. Di dalam kendaraan itu, Agus hanya diam. Ia menatap keluar jendela, melihat lampu kota yang berlalu begitu saja. Supir sempat melirik lewat kaca spion. "Mau ke bandara ya?" tanyanya singkat. Agus mengangguk pelan. "Iya." "Pulang?" tanya supir lagi. Agus terdiam sesaat, lalu menjawab dengan suara rendah. "Iya, pulang." Kata itu terasa berat, bukan karena ia tidak rindu kampung halaman, tapi karena kepulangannya kali ini membawa luka. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Kenapa Madam tidak percaya? Kenapa saya tidak diberi kesempatan? Kenapa semua terjadi begitu cepat? Namun semakin dipikirkan, semakin ia sadar bahwa tidak semua hal bisa ia kendalikan. Agus memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan dirinya. "Saya sudah berusaha jujur, itu cukup," bisiknya dalam hati. Kendaraan terus melaju menembus malam, membawa Agus semakin jauh dari masa lalu yang baru saja hancur dan semakin dekat pada takdir yang belum ia ketahui. Di kejauhan, lampu bandara mulai terlihat. Dan tanpa ia sadari, di waktu yang hampir bersamaan, kebenaran sedang bersiap untuk terungkap. Waktu bergulir tanpa terasa. Malam yang penuh amarah perlahan berganti dengan dinginnya udara subuh. Rumah besar itu kini terasa berbeda. Tidak lagi dipenuhi teriakan, melainkan sunyi yang aneh. Seolah menyimpan sesuatu yang belum selesai. Di dalam kamar, Hana belum benar-benar tidur. Matanya terpejam. Namun pikirannya gelisah. Sesekali ia membuka mata, menghela napas panjang. "Kenapa hati saya tidak tenang?" gumamnya pelan. Tiba-tiba,
Dari luar terdengar suara langkah cepat, disusul ketukan pintu yang tergesa-gesa. Tok tok tok. Madam, Madam Hana. Suara seorang wanita terdengar panik. Hana terbangun sepenuhnya. Ia segera bangkit dan membuka pintu. Di sana berdiri seorang pembantu lain, wanita asal Pakistan bernama Aminah, yang selama ini dikenal dekat dengan Agus. Wajah Aminah pucat, nafasnya terengah-engah. Ada apa pagi-pagi begini? Tanya Hana dengan kening berkerut. Aminah menelan ludah, berusaha mengatur napasnya. Madam, saya harus bicara sekarang. Ini penting sekali. Ucapnya tegas namun gemetar. Hana mulai merasa ada yang tidak beres. Apa maksudmu? Aminah mengeluarkan ponselnya dengan tangan bergetar. Ini, tentang perhiasan yang hilang itu, Madam, katanya pelan. Hana langsung menatap tajam. Kamu tahu sesuatu? Aminah mengangguk cepat. Iya, Madam, dan Agus tidak bersalah. Kalimat itu membuat Hana terdiam seketika. Apa? Suaranya melemah. Tanpa banyak bicara, Aminah segera membuka sebuah rekaman video di ponselnya. Ia menyerahkannya kepada Hana. Madam lihat sendiri. Hana menerima ponsel itu dengan ragu. Saat video diputar, matanya langsung terpaku. Di dalam rekaman itu terlihat jelas seseorang masuk ke kamar dan mengambil perhiasan. Gerak-geriknya terlihat hati-hati, namun wajahnya tak bisa disangka lagi. Itu tidak mungkin, bisik Hana dengan suara bergetar. Aminah menunduk. Itu Nona Zaira, Madam. Hana mundur selangkah, tangannya gemetar memegang ponsel. Tidak, ini tidak mungkin. Zaira anak saya. Ucapnya seolah menolak kenyataan. Aminah mengangkat wajahnya, menatap Hana dengan penuh kejujuran. Saya tidak sengaja merekam, Madam. Waktu itu saya sedang video karena mau kirim ke keluarga. Tapi saya lihat Nona masuk diam-diam dan mengambil perhiasan itu. Saya kaget. Saya tidak tahu harus bagaimana. Hana masih menatap layar ponsel itu, mengulang video tersebut. Setiap detik terasa seperti hantaman keras di hatinya. Kenapa? Kenapa dia melakukan ini? Suara Hana mulai pecah. Aminah melanjutkan dengan hati-hati. Madam juga tahu, selama ini Nona sering keluar malam, sering berfoya-foya. Mungkin dia butuh uang. Hana memejamkan mata, air mata mulai mengalir. Dan di saat itulah, semua potongan kejadian malam tadi mulai terasa jelas. Tuduhan, kemarahan, dan wajah Agus yang memohon agar dipercaya. Saya tidak mencuri, Madam. Suara itu kembali terngiang, kini terasa jauh lebih menyakitkan. Hana membuka mata, nafasnya memburu. Ya Allah, apa yang sudah saya lakukan? Ucapnya penuh penyesalan. Ia menatap Aminah dengan wajah yang kini dipenuhi rasa bersalah. Agus, dia sudah pergi? Katanya lirih. Aminah mengangguk pelan, matanya juga berkaca-kaca. Iya, Madam, dia pergi malam tadi, sendirian. Hana langsung menutup mulutnya, mencoba menahan tangis yang semakin tak terbendung. Rumah itu kini menjadi saksi bahwa kebenaran yang datang terlambat bisa menghancurkan segalanya dalam sekejap. Hana masih berdiri terpaku di tempatnya. Tangannya gemetar menggenggam ponsel yang menampilkan bukti yang tak bisa ia bantah. Video itu terus terputar di kepalanya, bahkan setelah layar dimatikan. Tidak, ini tidak mungkin, bisiknya lemah. Namun kenyataan tidak bisa disangkal. Wajah di dalam rekaman itu jelas. Gerak-geriknya, caranya membuka laci, hingga bagaimana ia mengambil perhiasan itu dengan hati-hati, semua menunjukkan satu hal yang sama. Pelakunya adalah Zaira. Hana menarik napas dalam, lalu melangkah cepat menuju kamar anaknya. Pintu diketuk keras. Tok, tok, tok. Zaira, buka pintunya sekarang. Suaranya bergetar, antara marah dan hancur. Dari dalam, terdengar suara malas. Iya, Ma, sebentar. Pintu terbuka perlahan. Zaira muncul dengan wajah masih mengantuk, seolah tidak terjadi apa-apa. Ada apa sih, Ma, pagi-pagi begini? Katanya sambil menyilangkan tangan. Tanpa banyak bicara, Hana langsung menunjukkan ponselnya. Jelaskan ini. Zaira melihat layar itu, sekilas, lalu wajahnya berubah. Namun ia cepat mengalihkan pandangan. Apa sih itu? Aku tidak tahu, jawabnya singkat, mencoba menghindar. Hana menatap tajam.
Jangan bohong, itu kamu Zaira. Suasana mendadak tegang. Zaira menghela napas kesal. Ya sudah, iya, memang aku yang ngambil. Terus kenapa? Jawaban itu seperti tamparan keras bagi Hana. Kenapa? Suara Hana meninggi. Kamu tanya kenapa? Kamu sudah bikin orang tidak bersalah diusir dari rumah ini. Zaira memutar mata, terlihat tidak peduli. Ah, cuma pembantu saja mah, bisa cari lagi. Kalimat itu membuat Hana terdiam sejenak. Lalu air matanya jatuh. Cuma pembantu? Ucapnya pelan, penuh luka. Dia itu manusia, Zaira. Dia bekerja dengan jujur. Zaira mengangkat bahu. Aku butuh uang, Ma. Teman-teman aku lagi sering keluar. Aku tidak mau kalah. Hana menatap anaknya dengan tatapan yang kini berbeda. Bukan hanya marah, tapi juga kekecewaan yang dalam. Selama ini, ia tahu Zaira sering pulang larut malam. Ia tahu gaya hidup anaknya mulai berubah, tapi ia memilih diam, menganggap itu hanya fase. Namun kini, semua terbuka dengan cara yang paling menyakitkan. Jadi kamu mencuri demi foya-foya? Tanya Hana lirih. Zaira tidak menjawab, ia hanya memalingkan wajah. Hana menutup matanya, air mata terus mengalir. Ya Allah, saya sudah sangat salah, ucapnya dengan penuh penyesalan. Ia perlahan berbalik, meninggalkan Zaira yang masih berdiri tanpa rasa bersalah. Langkah Hana terasa berat, seolah setiap pijakan dipenuhi rasa bersalah yang menekan. Kini, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Topeng kebohongan itu telah jatuh, dan kebenaran datang dengan harga yang sangat mahal. Langkah Hana terasa tidak terarah saat keluar dari kamar Zaira. Dadanya sesak, pikirannya kacau. Setiap detik yang berlalu justru membuat rasa bersalahnya semakin besar. Agus, bisiknya pelan, suaranya bergetar. Tanpa berpikir panjang lagi, ia segera mengambil tasnya dan berjalan cepat menuju luar rumah. Pak Rahman, teriaknya memanggil supir. Tak lama seorang pria paruh baya bergegas datang. Iya, madam. Siapkan mobil sekarang, kita ke bandara, cepat. Perintah Hana dengan nada panik. Pak Rahman sedikit terkejut melihat kondisi Hana yang berbeda dari biasanya. Sekarang, madam? Iya, sekarang, cepat. Jawab Hana tegas, hampir berteriak. Tanpa bertanya lagi, Pak Rahman segera berlari menyiapkan mobil. Beberapa menit kemudian, mobil sudah siap di depan rumah. Hana langsung masuk ke dalam tanpa menunggu lama. Tangannya masih gemetar, nafasnya tidak teratur. Ke bandara, Pak, tolong cepat, ucapnya lirih namun penuh tekanan. Mobil pun melaju menembus jalanan pagi yang masih lengang. Langit mulai menunjukkan cahaya fajar, namun hati Hana justru terasa semakin gelap. Di dalam mobil, ia hanya diam, matanya kosong menatap ke depan, namun pikirannya dipenuhi bayangan kejadian semalam. Cara ia berteriak, cara ia menuduh, dan cara Agus pergi tanpa perlawanan. Hana menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kenapa saya tidak dengarkan dia? Kenapa saya begitu mudah percaya? Ucapnya lirih, suaranya mulai pecah. Pak Rahman melirik dari kaca spion, ragu untuk bicara. Namun akhirnya ia memberanikan diri. Madam, kita ke bandara mau jemput Agus ya? Tanyanya hati-hati. Hana mengangguk pelan. Iya, saya harus temukan dia sebelum terlambat. Air matanya kembali jatuh. Dia tidak salah, tapi saya usir dia malam-malam seperti itu. Lanjutnya dengan suara penuh penyesalan. Mobil terus melaju, membelah jalanan yang perlahan mulai ramai. Setiap lampu merah terasa seperti penghalang yang menyiksa. Pak, bisa lebih cepat? Tanya Hana gelisah. Saya usahakan, madam, jawab Pak Rahman sambil menambah kecepatan dengan hati-hati. Hana kembali terdiam, namun kali ini ia menengadahkan wajah menatap langit yang mulai terang. Ya Allah, tolong beri saya kesempatan. Saya ingin memperbaiki kesalahan saya. Doanya lirih. Waktu terasa berjalan begitu cepat, namun juga terasa lambat di saat yang bersamaan. Dalam hatinya hanya ada satu harapan. Semoga Agus belum pergi. Semoga masih ada waktu untuk meminta maaf. Semoga semuanya belum benar-benar terlambat. Mobil akhirnya mendekati area bandara. Jantung Hana berdegup semakin kencang. Ia menggenggam erat tasnya, seolah menahan harapan yang hampir lepas. Agus, tunggu saya, bisiknya pelan. Dan pagi itu menjadi perlombaan antara penyesalan dan waktu yang terus berjalan tanpa bisa dihentikan. Mobil berhenti mendadak di depan bandara. Belum sepenuhnya berhenti, Hana sudah membuka pintu dan turun dengan tergesa-gesa.
"Madam, hati-hati," panggil Pak Rahman dari belakang. Namun Hana tidak peduli. Ia langsung berjalan cepat, hampir berlari memasuki area keberangkatan. Matanya menyapu setiap sudut, mencari satu wajah yang sejak tadi memenuhi pikirannya. "Agus, di mana kamu?" gumamnya panik. Suasana bandara mulai ramai. Orang-orang berlalu lalang dengan koper masing-masing. Pengumuman penerbangan terdengar bersaut-sautan. Namun bagi Hana, semua itu terasa seperti suara yang jauh. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Di salah satu kursi ruang tunggu, ia melihat sosok yang sangat ia kenal. Duduk sendiri, dengan tas kecil di sampingnya, menunduk dalam diam. "Itu Agus," bisiknya. Tanpa ragu, Hana langsung menghampiri. Nafasnya memburu, matanya mulai dipenuhi air mata. "Agus?" panggilnya pelan. Agus yang mendengar namanya disebut perlahan mengangkat kepala. Matanya membesar saat melihat siapa yang berdiri di hadapannya. "Madam?" ucapnya terkejut, langsung berdiri. Belum sempat Agus berkata apa-apa lagi, Hana sudah lebih dulu menangis. "Agus, maafkan saya," ucapnya dengan suara bergetar. Agus terdiam. Ia tidak menyangka Hana akan datang mencarinya. Saya sudah salah, kamu tidak bersalah," lanjut Hana sambil terisak. Agus menatap Hana dalam diam. Wajahnya tenang, namun terlihat jelas ada luka yang masih tersisa. "Semua sudah jelas, Gus. Saya sudah tahu yang sebenarnya," kata Hana, mencoba menjelaskan. Agus menarik nafas pelan. "Sudah tidak apa-apa, Madam," jawabnya lirih. Hana menggeleng cepat. "Tidak, ini bukan tidak apa-apa." Suaranya meninggi, penuh emosi. "Saya sudah menuduh kamu. Saya usir kamu malam-malam. Saya sangat menyesal." Air mata Hana jatuh tanpa henti. Orang-orang di sekitar mulai melirik, namun ia tidak peduli. "Saya mohon, kembali ke rumah, kembali bekerja seperti biasa," pintanya dengan penuh harap. Agus menunduk sejenak, lalu menggeleng pelan. "Saya sudah beli tiket, Madam." "Anggung," katanya cepat. "Kamu orang baik, Gus. Saya tahu sekarang. Kamu orang yang jujur." Agus terdiam, matanya sedikit berkaca-kaca. Namun Hana belum berhenti. Dalam keputusasaan, ia berkata sesuatu yang bahkan tidak ia rencanakan sebelumnya. "Kalau kamu mau, jangan pulang." Suaranya melemah. "Tetaplah di rumah saya." Agus menatap Hana, bingung. Hana menelan ludah, lalu melanjutkan dengan suara gemetar. "Kalau kamu mau, jangan pulang. Tetaplah di rumah saya." Agus menatap Hana, bingung. Hana menelan ludah, lalu melanjutkan dengan suara gemetar. "Sebagai permintaan maaf saya akan nikahkan kamu dengan putri saya." Agus terkejut. "Madam, saya serius," potong Hana cepat. "Saya tahu kamu pria baik. Kamu bisa membimbing Zaira. Kamu bisa membuat dia jadi lebih baik." Suasana mendadak hening. Agus tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Hana, mencoba mencerna semua yang baru saja ia dengar. Sementara itu, Hana hanya bisa menatap penuh harap, berharap masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Namun ia tidak tahu, jawaban yang akan ia dengar justru akan membuat hatinya semakin hancur. Suasana di antara mereka terasa berat. Tawaran Hana masih menggantung di udara, penuh harap, namun juga penuh keputusasaan. Agus menunduk sejenak. Ia menarik napas panjang, seolah mengumpulkan kekuatan untuk menjawab. "Madam," ucapnya pelan. Hana langsung menatapnya, matanya masih basah oleh air mata. "Iya, Gus." Agus mengangkat wajahnya. Tatapannya tenang, namun menyimpan luka yang dalam. "Terima kasih, tapi saya tidak bisa," katanya lembut. Hana terdiam. Wajahnya langsung berubah. "Apa?" Suaranya melemah. "Saya sudah memaafkan Madam, sungguh. Saya tidak menyimpan dendam." Air mata kembali jatuh dari mata Hana. "Kalau begitu, kenapa kamu tidak mau kembali?" Agus tersenyum tipis, namun penuh kepedihan. "Karena hati saya sudah terlalu terluka, Madam," jawabnya jujur. Kepercayaan itu sekali hancur, sulit untuk kembali seperti semula. Hana menutup mulutnya, mencoba menahan tangis yang semakin menjadi. "Gus, tolong, jangan pergi," pintanya lirih.
Namun Agus hanya menggeleng perlahan. Saya sudah membeli tiket, dan mungkin ini memang jalan saya untuk pulang, katanya. Beberapa detik hening. Hanya suara pengumuman bandara yang terdengar samar di kejauhan. Agus lalu menatap Hana sekali lagi. "Madam," ucapnya pelan. "Jika Tuhan berkehendak, kita pasti akan bertemu lagi." Kalimat itu sederhana, namun terasa sangat dalam. Hana tidak mampu menjawab. Air matanya terus mengalir, membasahi pipinya. Tak lama, pengumuman keberangkatan terdengar jelas. Itu adalah panggilan untuk penerbangan Agus. Agus mengangkat tasnya. Ia menatap Hana untuk terakhir kalinya, lalu sedikit menunduk. "Terima kasih untuk semuanya. Dan jaga diri, madam," ucapnya. Hana hanya bisa menangis. "Maafkan saya, Gus. Maafkan saya," ucapnya berulang kali. Agus tidak menjawab lagi. Ia berbalik dan mulai melangkah menuju pintu keberangkatan. Setiap langkahnya terasa berat, namun ia tidak berhenti. Hana berdiri di tempatnya, tak mampu mengejar, tak mampu menahan, hanya bisa menyaksikan sosok yang telah ia sakiti itu pergi menjauh. Hingga akhirnya, Agus menghilang di balik pintu. Beberapa saat kemudian, pesawat yang ditumpanginya lepas landas, membawa Agus pulang, menjauh dari luka yang ia tinggalkan. Sementara itu, di sudut bandara, Hana jatuh terduduk. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan lagi. Di tengah keramaian, ia sendirian dengan penyesalannya. Hari itu, ia belajar satu hal yang sangat berharga, bahwa tidak semua kesalahan bisa diperbaiki tepat waktu, dan tidak semua yang pergi akan kembali.